Nugas, 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 oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hurul Effendi. Saya dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan resume webinar AgriTalk yang dimana di sini untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan dari dosen pengampu dari Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung aja guys. Oke teman-teman, ini tanda bukti bahwa saya mengikuti webinar AgriTalk di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 menggunakan via Zoom ya teman-teman. Lanjut. Jadi webinar AgriTalk itu menjelaskan apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan webinar AgriTalk itu menjelaskan tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen teman-teman, yang mana dilaksanakan pada hari Rabu 20 Mei 2020 yang dimulai dari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan via Zoom meeting. Di sini pembicaranya teman-teman ada Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Perhepi, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang kedua ada Insinyur Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga Dr. Insinyur Evita Soliha Hani MP, Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Yang keempat ada Endang Rahman Hakim, Community Relation at Tanihub Group. Dan selanjutnya pembahas dari Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS, Direktur Pascasarjana Universitas Jember, dan dimoderatori oleh Dr. Insinyur Joni MMA M Rur M, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jember. Dan di sini webinar ini gratis ya teman, dibuka untuk umum. Di sini pembahasan pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin adalah peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. Rekomendasi dan reposisi kebijakan. Yang pertama, terdapat dua fase dalam menghadapi situasi new normal pelaku pertanian pasca COVID-19, yaitu antisipasi, mitigasi, dan pola baru on dan off farm dan agroindustri. Yang kedua itu realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pasangan maksudnya teman-teman. Yang ketiga, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan. Yang keempat, integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern. Yang kelima, pemanfaatan e-commerce, agregator, dan marketplace. Dan yang keenam, pembangun agroindustri. Oke, lanjut ya teman-teman. Baik, yang kedua itu pemateri dari Insinyur Hadi Sulistyo MM tentang kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Yang pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Yang ketiga, padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil. Yang keempat, jaring pengaman sosial. Lanjut ya guys. Yang ketiga dijelaskan dari Dr. Insinyur Evita Solihani MP, yang mana menjelaskan tentang strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Yang pertama, di dalam perguruan tinggi terdapat 3 komponen, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, sumber daya manusia SDM ini lebih mengacu kepada dosen maupun administrasi untuk meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut dan pelatihan. Yang ketiga, Sarpras, sarana dan prasarana universitas atau fakultas sebaiknya diberikan sebaik-baiknya kepada semua mahasiswa. Yang keempat, pendanaan UKT sebaiknya ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Di sini saya akan sedikit memberikan tambahan teman-teman yang disampaikan oleh Dr. Evita Soliahani
Indonesia siap dengan the new normal di saat pandemi COVID-19 terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kejadian yang biasa dilakukan, salah satunya di bidang pendidikan. Dengan adanya the new normal, Indonesia 4.0 dan Society 5.0 membuat mahasiswa untuk memiliki inovasi dan kemampuan sehingga tertuang dalam Peraturan Perpres Nomor 8 Garing 2012 KKNI. Strategi yang dibutuhkan adalah Tridharma, SDA, pendanaan, dan Sarpras untuk menunjang kemajuan pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pada saat berlangsung pandemi saat ini, sangat diperlukan peranan teknologi untuk manajemen seluruh aktivitas belajar, mengajar, dan kebutuhan akademik lainnya, teman-teman. Di tengah pandemi COVID-19, karena pada penerapannya pendidikan diibaratkan seperti susu, di mana susu dapat kadaluarsa sehingga perlu untuk terjadi perubahan. Baik, segitu saja teman-teman. Baik, yang keempat dijelaskan oleh Endang Rahman Hakim tentang Tanihub. Tanihub adalah e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha pembeli. 1. Masuknya produk petani ke marketplace akan mempermudah pemasaran. 2. Telah memiliki klien 30 perusahaan retail dan restoran. 3. Sudah ada 20.000 petani yang bergabung dalam Tanihub. 4. Tani Group juga meluncurkan program UMKM. 5. Menyongsong revolusi industri 4.0. Lanjut ya teman-teman. Di sini yang kelima, pemateri dari Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo MS yang tentang pertanian new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Dalam proses produksi dibutuhkan teknologi untuk menunjang proses produksi dan meningkatkan daya saing, pemasaran produk, dan lain-lain. Para konsumen juga diharapkan memilih barang ekspor daripada impor. Yang mana kalau kita memilih barang ekspor, itu berarti kita mendukung produk-produk dari dalam negeri, teman-teman, dan tidak mendukung impor gitu, teman-teman. Karena akibatnya kalau kita impor terus, kasihan petani-petani kita, teman-teman. Dan lanjut tambahan untuk Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo yang bahwasanya menerangkan selaku Direktur Pascasarjana Universitas Jember dan Dewan Penasihat Perhepi, menurut FAO, transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan mempengaruhi permintaan karena terjadi perubahan untuk menghasilkan produksi. Maka dibutuhkan peranan teknologi untuk meningkatkan daya saing, teman-teman, diverifikasi, pemasaran, dan lainnya. Peran konsumen untuk menggunakan barang ekspor dibandingkan barang impor untuk menguatkan ekspor. Baik, segitu saja teman-teman. Sedikit penjelasan resume dari saya. Apabila banyak salahnya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.